Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Kodam ya. Kodam pendamping teman-teman Sabtu Wage ya. Banyak orang itu ya mengatakan bahwasannya saya ini diikuti oleh Kodam. Kodam harimau, Kodam tekek ya, Kodam naga dan sebagainya ya. Akhirnya dia itu banyak berhalusinasi gitu ya. Banyak berhalusinasi berilusi gitu. Ya. Yang dia anggap itu adalah sebagai Kodam, padahal dia itu adalah makhluk halus gitu ya. Yang menempati diri Anda itu makhluk halus. Makanya ini perlu diwaspadai teman-teman. Jadi kalau Anda ini sudah bermain dengan dunia makhluk halus, itu Anda ini akan banyak halusinasi gitu. Ya, banyak halusinasi, banyak ilusi gitu ya, banyak menggunakan dimensi batin. Tapi dimensi batin Anda gunakan untuk ngurusi demit ya, untuk ngurusi jin, untuk ngurusi makhluk halus. Lah ini kan rugi kita gitu loh ya. Ya harusnya dimensi batin ini Anda arahkan untuk ngurusi spiritual Anda, ngurusi jalan spiritual Anda supaya Anda ini kenceng, supaya Anda ini ngadep sing kuwasa gitu ya. Nah itu baru istimewa gitu. Lah kalau ya diri Anda diri Anda banyak berpikir tentang dunia jin, berpikir tentang dunia makhluk halus ya. Terus Anda ini sering berilusi, berhalusinasi ya. Sering melihat penampakan, wah wis tambah stres Anda gitu ya. Masalah Anda di dunia tidak selesai, ditambah lagi dengan masalah makhluk halus, penampakan wis macam-macam ya. Cobalah itu abaikan saja ya. Nah yang perlu Anda lakukan adalah ketika Anda mengalami hal-hal semacam itu, Anda bersihkan gitu ya. Karena ketika teman-teman Sabtu Wage berada di dalam dimensi itu, nanti Anda ini akan malas hidup di dunia ini, malas gitu ya. Malas hidup di dunia ini bukan berarti Anda malas di dunia Anda ya, malas Anda berinteraksi dengan orang-orang. Anda akan lebih suka menyendiri ya, lebih tenang menyendiri ya. Akhirnya menciptakan dunia Anda sendiri di alam ilusi, alam halusinasi Anda. Lah kalau sudah seperti ini, apakah ada bahaya teman-teman ya. Saya bisa buat materi semacam ini karena apa? Saya mengalami gitu loh ya, mengalami kondisi semacam ini ya bertahun-tahun, tidak cuma setahun ya. Akhirnya kita itu masuk ke alam mereka gitu. Mereka mengkondisikan kita untuk kita ini berhalusinasi, mengkondisikan kita ini berilusi ya. Kita akan bisa melihat penampakan mau macam-macam ya. Kita kan bisa melakukan perjalanan astral mau macam-macam gitu. Tapi semua itu tidak ada faedahnya gitu ya. Semua urusan ini dengan kesaktian gitu ya, tanpa bisa memberikan manfaat sedikit pun ya. Lah ini kan rugi kita gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman Sabtu Wage sadar diri gitu ya, bangkitkan kesadaran Anda dengan cara apa? Ibadah ya, ibadah dan tirakat ya. Mending arahkan tirakat Anda ini untuk kerezekian ya. Tirakat supaya rezekinya lancar ya. Tirakat supaya karirnya lancar, tirakat supaya bisa beli mobil ya. Jadi yang wajar-wajar saja gitu loh ya. Itu ya. Ketika Anda nanti dibelokkan ke dalam dimensi mereka, waduh yang muncul itu kesaktian ya, pingin ngoleksi keris, pingin ngoleksi tumbak, pingin mengoleksi wah macam-macam, tidak karu-karuan gitu. Ini juga saya alami gitu ya. Makanya saya bahas semacam ini supaya tidak terjadi pada diri Anda. Cukup saya mengalami dan saya bisa keluar, Anda jangan sampai mengalami gitu. Karena keluarnya sulit teman-teman ya. Ketika kita keluar ya, ketika kita ini mau keluar dari dimensi mereka seperti itu, sangat sulit sekali gitu. Ya, keinginan untuk ngoleksi keris itu waduh. Ya untung tidak saya lakukan ya.
Misalkan berburu keris itu ya. Untung tidak saya lakukan itu. Ya coba ketika itu saya lakukan, waduh, mungkin keris saya di rumah sudah banyak gitu. Ya. Saya jadi mempelajari ilmu bagaimana tarik pusaka. Ya, sampai kelihatan pusaka-pusaka ya, enggak jauh-jauh ya di pekarangan saya bisa melihat loh, wah di pusaka-pusaka tok ini. Saya sampai berpikir, wah ini tak koleksi saja. Ya, saya tarik saja, tak koleksi saja. Ya. Tapi disitulah muncul kesadaran diri lah, gaya apa aku ngoleksi pusaka. Ya. Ya kecuali memang kolektor pusaka gitu ya. Kolektor pusaka untuk dijual, dibeli, tidak masalah lah. Ini untuk sakti-saktian gitu lah. Kan sudah masuk alam halusinasi, alam ilusi, alam dimensinya makhluk halus. Lah kalau kita ini biarkan, kita akan asik ya dengan dunia makhluk halus tadi ya. Ya awalnya dunia pusaka, asik dengan dunia pusaka, wis ndak mikir kehidupan gitu. Ya di sini ingin pusaka, ya tiap hari lus pusaka. Tiap hari komunikasi dengan demit. Loh ini pernah saya alami gitu ya. Tiap hari komunikasi dengan demit. Ya. Merasa nyaman komunikasi dengan mereka itu, merasa nyaman. Ya. Nah, tapi saya pikir-pikir lah kalau ini dibiarkan terus, wah ini saya ini berada di jasad saya berada di dunia manusia, dimensi saya dimensi makhluk halus. Lah ini kan yo sangat berbahaya gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi. Ketika teman-teman Sabtu Wage ini banyak masalah, wis ndak iso nyelesaikno gitu. Akhirnya Anda menempuh jalan spiritual. Pada saat proses ya pembersihan pada saat proses Anda laku tirakat tadi ya. Nah, ini kan Anda ini otomatis akan memasuki dimensi mereka gitu. Ya, muncul kemampuan gaib Anda. Terjebak di sana. Harusnya Anda tetap lanjut menuju Tuhan. Tapi Anda terjebak di sana. Nah, itu yang saya alami itu seperti itu. Terjebak di dimensi itu. Nah, sulit teman-teman ya untuk bisa keluar dari dimensi itu, sulit ya. Karena apa? Godaannya besar sekali. Godaannya banyak sekali. Ya, contoh logika ya, misalkan ya, tarik pusaka ya. Saya melihat sebuah pusaka di sebuah tempat, saya tarik pusaka. Pusaka itu saya tarik misalkan. Saya jual 500, 600 pasti laku. Loh, kalau itu saya turuti terus, saya tarik pusaka, saya jual, saya tarik pusaka. Ya, akhirnya terjebak di sana gitu. Ya. Ya, mending kalau masih itu dijual ya. Tapi kalau itu tidak dijual, dikoleksi gitu ya. Ya, merasa sakti dan sebagainya, wah ini ya berbahaya gitu. Ya, jadi teman-teman Sabtu Wage ya, jangan sampai Anda berada di dalam kondisi ini ya. Ketika Anda sedih, stres, depresi, banyak masalah, menempuh jalan spiritual, Anda tetap harus kencang sampai ketemu dengan Tuhan. Nah, proses ini pasti Anda akan lewati ketika Anda menempuh jalan spiritual. Nah, itulah godaan, itulah ujian. Ya, Anda harus lulus ya. Saya butuh waktu berapa lama? 5 tahun teman-teman untuk keluar dari kondisi seperti itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.